Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Anak-anakku, santri dan santriwati pesantren Al-I'tisam dimanapun saat ini antum sedang berada, yang tentunya di rumah kalian masing-masing ya. Juga mungkin bagi para orang tua wali yang sedang mendampingi bapak dan ibu wali santri pesantren Al-I'tisam yang saya hormati. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini. Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kepada kita berbagai nikmat, dari mulai nikmat hidayah berupa keimanan dan keislaman yang terhunjam di dalam hati kita, sampai kepada kesehatan yang mudah-mudahan setiap kita senantiasa diberi penjagaan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit dan wabah atau pandemi COVID-19 yang saat ini masih mengancam kesehatan bahkan keselamatan jiwa di berbagai belahan. Bersyukur pada Allah, karena dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang Allah kita dapatkan saat ini bukan akan justru hilang, tetapi Allah akan tambah kepada kita. Dan jangan sekali-kali kita kufur kepada Allah, karena kalau kita kufur, jangankan yang belum kita terima, yang sudah ada pun akan Allah cabut. Bahkan azab Allah sebagai penukarnya. Na'udzubillahi min dzalik. Anak-anakku, santri dan santriwati pesantren Al-I'tisam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah hampir 3 pekan kalian tidak lagi berada di lingkungan pesantren. Yang selalu harus diingat adalah bahwa bukan sedang libur. Keberadaan kalian di rumah bukan berarti kalian libur. Tidak punya kegiatan, tidak ada aktivitas, tidak belajar, tidak beribadah seperti yang kalian sudah terbiasa ya di pesantren kalian. Keberadaan kalian di rumah ini adalah karena kondisi yang sangat darurat, di mana tentu adalah wabah ini, musibah ini, wabah ini, COVID-19 ini, antara lain yang Allah jadikan sebab untuk menguji kita, menguji kesabaran kita. Apakah kita termasuk orang yang bersabar? Apakah kita termasuk orang yang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan 3 hal. Tidak lama yang ingin saya sampaikan ini, maksimal adalah 30 menit, sehingga diharapkan setiap ananda bisa merekam, bisa mengingat apa yang Ustadz akan sampaikan,
Dan mudah-mudahan setiap kita pandai untuk mengambil pelajaran, karena sesungguhnya kalau kita bisa mengambil pelajaran, maka musibah ini akan berganti menjadi ni'mah insyaallah ta'ala. Bagaimana tidak? Bagi orang yang beriman, bagi orang yang berislam, seandainya la qaddarallah ada di antara kita, ada di antara kaum muslimin yang Allah sebabkan, Allah panggil dengan sebab virus ini, maka sebagai hiburan, dan bukan sebagai hiburan malah, tetapi sebagai status. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, at-ta'unu syahidun likulli muslimin, bahwa syahid adalah bagi orang yang terkena ta'un selama dia muslim. Ta'un adalah menjadi pintu syahid bagi setiap muslim. Oleh karena itu, tidak ada yang perlu ditakuti. Tetap yang harus kita takuti adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, 3 hal yang ingin saya sampaikan, khususnya kepada santri dan santriwati pesantren Al-I'tisam dalam kesempatan kali ini. Yang pertama adalah bahwa kalau kita tahu bahwa sekarang ini COVID-19 di Indonesia sudah merenggut tidak kurang dari 327 nyawa, sehingga mereka telah meninggalkan kita. Tidak kurang dari 3.842 terkonfirmasi mereka adalah terjangkit ataupun terkena virusnya. Mereka yang sedang dirawat tidak kurang dari 3.229. Dan alhamdulillah yang sudah sembuh 286. Jumlah yang sekian besar itu adalah saudara kita seagama, saudara kita sebangsa dan setanah air. Oleh karena itu, bagi kita harus punya sikap di tengah-tengah menjalani lockdown di rumah kita masing-masing. Saya ingin mengingatkan dengan 5 hal. Yang pertama adalah bahwa hendaknya kita yang belum terkena atau tidak ingin terkena, atau kita ingin Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari virus yang berbahaya ini, maka sebetulnya kita harus mempunyai sikap namanya hadzarun. Hadzar artinya adalah hati-hati, hadzar artinya adalah waspada. Bentuk kewaspadaan itu adalah antara yang sedang kita lakukan, yaitu kita mengurangi tersambungnya mata rantai virus ini dari pindah dari seseorang ke orang yang lain. Dengan mengurangi kerumunan, dengan mengurangi pertemuan, dengan mengurangi keluar rumah, dan kemudian diambil kebijakan dengan yang disebut dengan lockdown. Itu adalah sebagai upaya hadzar. Hendaknya kita memutus mata rantai yang memungkinkan virus ini adalah berpindah. Nah, kalau ini adalah terputus, maka insya Allah ta'ala Allah akan hindarkan kita. Dengan menggunakan masker, dengan sering mencuci tangan, mencuci wajah, kemudian juga kita menggunakan sanitizer, kita menggunakan disinfektan, dan berbagai cara. Semua itu adalah merupakan upaya manusia
dalam rangka menghindar dari semua ini. Termasuk di antara upaya adalah kalau kita berada sedang di suatu daerah, maka kita jangan pergi ke daerah lain. Dan orang lain yang berada di luar daerah kita hendaknya tidak datang ke daerah kita. Sistem ini adalah ternyata sudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita, kemudian dilaksanakan oleh Umar ibn Khattab, sehingga ini adalah merupakan tuntunan, bukan sekedar melindungi kita daripada penyakit dan virus yang berbahaya ini, tetapi juga menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pahalanya adalah dari dua sisi. Yang pertama adalah karena kita terhindar insyaallah ta'ala dari penyakit ini. Yang kedua insyaallah ta'ala kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita mematuhi ajaran dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam suatu negeri sedang terjangkit suatu penyakit yang disebut dengan ta'un, maka kita tidak boleh memasuki wilayah itu. Dan orang lain juga tidak boleh keluar dari wilayah itu. Oleh karena itu ini adalah yang pertama, tindakan yang disebut dengan hazar. Dan kalian hendaknya tidak boleh keluyuran kemana-mana, tidak boleh banyak bepergian, tidak boleh main-main sembarang seperti dalam suasana biasa, karena ini kita sedang berada dalam suasana yang luar biasa. Agar kalian dijaga oleh Allah kesehatannya, maka waspadalah, jangan sampai berkeliaran, banyak berkerumun, kemudian memungkinkan untuk lengah, lalai, sehingga kalian akan berpeluang untuk terjangkit, terhinggapi oleh virus yang berbahaya ini. Tentu kita bermohon pada Allah agar kita adalah dihindarkan dari virus dan bala apapun. Yang kedua adalah anak-anakku, santri dan santriwati pesantren Al-Ittisam dimanapun antum berada. Yang kedua adalah kalau, ya mudah-mudahan bukan kita, tapi kalau ada saudara-saudara kita yang mereka sudah positif, mereka sudah terjangkit, maka hendaknya mereka berobat dan optimis, karena berobat itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena penyakit itu adalah Allah yang menimpakannya, jadi semuanya adalah kebaikan. Ketika ditimpa suatu penyakit, berbaik sangkalah kepada Allah bahwa penyakit itu atas takdir Allah menimpa orang itu, dan itu adalah beriman kepada takdir. Sebagaimana kalian sudah belajar, kullu syai'in biqadarin hattal ajzi wal kais. Segala sesuatu itu adalah dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk di dalamnya kelemahan, termasuk di dalamnya adalah kecerdasan. Semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Kata Rasulullah SAW, tadawau, berobatlah. Berobat itu sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita berobat, kita juga dapat mendapat kebaikan, mendapatkan pahala. Selain bahwa kita berpeluang menjadi orang yang sehat, kita juga adalah termasuk orang yang insya Allah menjalankan sunnah Rasul, perintah Rasul. Karena kata Rasul berobat, lalu kita berobat. Dan optimis bahwa setiap penyakit itu ada obatnya. Illal maut. Ketika bersabda tentang al-habbatus sauda, Rasulullah SAW menyatakan, kata beliau, al-habbatus sauda dawaun likulli da' illas sam. Bahwa habbatus sauda, jintan hitam itu adalah obat segala macam penyakit kecuali asam. Asam itu adalah mati. Kalau mati nggak bisa diobati. Nah, kalau orang itu tidak menuju mati, berarti insya Allah ada peluang untuk diobati. Karena itu berobatlah. Berobat itu sunnah Rasul. Kalau kita berobat, kita berpahala. Kita mencari obat ini, obat itu, mencoba ini, mencoba itu.
Semua itu adalah akan menjadi pahala buat kita, karena itu adalah mengamalkan anjuran, tuntunan, perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan putus asa, bisa jadi obat ini belum cocok, obat yang lain, sampai kita merasa bahwa kita sudah berusaha. Kalau ternyata sudah berobat tetapi tertutup pintu, lalu kemudian diakhiri dengan ajal, kita harus berhusnuzan. Kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kata Rasul alaihi salatu wassalam, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan billah. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali kalian berada dalam berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak usah berpikir negatif, ya. Allah tidak sayang atau gagal atau ini atau itu. Semua ada caranya, tetapi kalau keputusan Allah sudah terjadi, maka seperti yang Allah firmankan, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal sudah datang, maka tidak ada sesuatu yang bisa untuk menghalanginya. Tidak bisa minta diundur sesaat, tidak bisa untuk dipercepat sesaat. Sudah sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah yang kedua, ya, yaitu berobatlah. Ya. Kemudian berikutnya adalah yang ketiga, berdoa. Berdoa. Apakah kita yang belum terjangkit, yang tidak terjangkit, ya, mudah-mudahan tidak tentu. Yang tidak terjangkit, apakah kita yang sudah terjangkit? Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang belum terjangkit, Rasul mengajarkan kepada kita. Misalnya kata Rasul alaihi salatu wassalam, Allahumma inna na'udzubika. Kalau kita jamak, ya, kalau kita banyakkan, Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, lindungilah kami dari baras. Baras itu adalah penyakit kulit yang ekstrim, ya. Ya, kalau hanya sekedar panu, ya, walaupun itulah bisa termasuk, tapi lebih parah dari itu tentu adalah kita berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin borok, ya, mungkin penyakit-penyakit yang berbahaya yang lain. Mungkin kanker kulit dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah wal junun. Ya Allah, lindungi kami dari gila. Gila itu adalah orang di luar daripada normal, ya. Hilang akalnya, tidak berfungsi akalnya. Berlindunglah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita selalu akal kita tegar, akal kita ajeg, akal kita sehat dan waras. Kemudian yang ketiga wal juzam. Juzam itu adalah kusta, ya. Penyakit yang membuat tubuh seseorang rontok sedikit demi sedikit, satu demi satu. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang terakhir wa min sayyi'il asqam, dan dari penyakit yang sangat buruk, yang sangat jelek. Nah, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk antara lain adalah virus ini. Kalau ini adalah termasuk yang jelek, maka dalam kategori itu, maka berlindunglah kepada Allah. Intinya, semua kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam apa saja yang Allah akan ujikan kepada kita. Nah, anak-anak sekalian, santri dan santriwati pesantren Al-I'tisam, jadi jangan lupa berdoa, ya, kepada Allah. Kalau sudah kemudian terjangkit, ya, kita doakan, ya. Kita doakan, Allahumma shfi mardana wa marda al-muslimin fi kulli makan. Ya Allah, sembuhkan saudara-saudara kita yang mereka sedang diuji dengan sakit. Ya Allah, sembuhkan mereka, saudara-saudara kita kaum muslimin, ya Allah, begitu. Jadi doa terhadap diri dan juga doa terhadap orang lain. Berikutnya adalah bahwa kita hendaknya adalah membantu. Membantu ini adalah bisa pada kita, bisa pada orang lain. Anak-anak santri dan santriwati pesantren Al-I'tisam yang Ustaz cintai karena Allah.
Yang dimaksud dengan menolong itu, menolong kita berarti kita hendaknya menjaga diri, ya. Jangan sampai mendatangi tempat-tempat yang riskan, yang berpeluang ada unsur virus di situ. Jangan datangi. Seperti yang Rasul tadi sabdakan. Tetapi juga menolong itu dalam artian bahwa orang-orang yang dia adalah sudah naudzubillah terjangkit misalnya, jangan juga berpindah. Karena apa? Akan bisa memindahkan virus itu kepada orang lain. Jadi menolong itu menolong pada diri kita dan menolong pada orang lain supaya tidak terkena virus itu. Jadi anak sekalian dan bapak dan ibu wali santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bahwa kita harus menjaga jangan sampai kita lengah. 4 poin terlima yang tadi ada saya katakan harus husnuzan, berbaik sangka ya, kepada Allah SWT. Allah sedang berkehendak menguji umat Islam dan mengazab orang kafir. Ya. Bayangkan, jangan ada di antara kita yang melawan Allah, membangkang Allah, menentang Allah, apalagi memerangi Allah. Ingat, kalau Allah dengan kekuasaannya mengirimkan makhluk yang sangat kecil. Kalau dibandingkan besar itu, kata para ilmuwan, kalau misalnya adalah ada bola voli begitu. Nah, namanya virus corona itu bandingannya adalah sebesar kacang. Jadi, kalau saja sebesar kacang tanah, ya anak sekalian, sementara bola volinya segitu besarnya, itu adalah sekian. Nah, bagaimana kalau sel manusia itu, lalu kemudian dia adalah seperti apa? Berarti sangat kecil sekali. Allah mengirimkan makhluk seperti itu saja, manusia sedang kalang kabut. Dan tentu adalah sekarang sudah masuk ke bulan 4 ya, awal Januari, sekarang sudah masuk pertengahan April. Kalau Allah turunkan yang menjadi tanda bagi berakhirnya alam semesta, maka kalian sudah belajar. Kata Allah SWT, "Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu qadarat ya, wa idzal jibalu suyirat," dan seterusnya. Apabila semua itu adalah sudah Allah perjalankan, termasuk idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha dan seterusnya, maka itu sekejap. Manusianya seperti satu nyawa, semua alam bumi dan langit ini adalah hanya dengan kun fayakun. Malaikat Israfil disuruh untuk meniupkan sangkakala, semua akan jadi hancur berantakan. Kalau ini adalah masih 4 bulan, masih adalah ada korbannya misalnya di Amerika, ya di Cina 3.000 sekian, ya. Kemudian di Spanyol masuk 16.000, di Italia sudah 18.000, di Amerika sudah 18.000, di Indonesia tadi baru ratusan, ya sudah ratusan, ya. Intinya adalah bahwa walaupun sekian banyak, tetapi lambat, ya baru 3 bulan, 4 bulan atau 3 bulan setengah ini adalah sekian ribu orang. Tapi kalau sudah hari kiamat, maka dalam sekejap semua akan jadikan hancur seluruh alam semesta ini. Karena itu berbaiklah sangka kepada Allah SWT. Allah sedang menguji kita. Apakah kita yakin bahwa semua ini adalah dari Allah? Apakah kita yakin bahwa semua ini adalah ujian dari Allah, teguran kepada mereka yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan bermaksiat pada Allah, karena kalau bermaksiat pada Allah nanti Allah datangkan seperti ini. Kalau menurut hadis, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lam tadhharil fahishatu fi qaumin qad illa dhahara fihi mutta'un." Dalam riwayat Ibnu Majah, hatta yu'linu biha. Dalam riwayat yang lain, hatta ya'malu biha. Tidaklah suatu kaum di tengah-tengah mereka dikerjakan pekerjaan namanya zina, sampai mereka mempublikasikan, sampai mereka mengumumkan, sampai mereka adalah mempromosikan zina itu. Kata Rasul, illa dhahara fihi mutta'un wal auja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladzina madaw. Allah akan timpakan kepada mereka penyakit menular, ya namanya taun ini. Dan bukan hanya itu, kelaparan. Nah, kalau sudah misal ini lockdown ini adalah berbulan-bulan dilakukan, orang tidak beraktivitas di mana-mana, lama-lama adalah semua hasil barang produksi dikonsumsi, sementara produksinya melemah, ya.
produksinya melemah, konsumsinya meningkat, ya. Yang membuatnya sedikit, yang makannya banyak, akhirnya apa? Akhirnya terjadi kekurangan. Kalau terjadi kekurangan, maka uang menjadi kurang, maka barang menjadi kurang. Walaupun orang punya banyak uang, tetapi tetap saja barangnya tidak ada, sama-sama. Apalagi yang tidak punya, maka semua akan terjadi kelaparan. Dan itu adalah na'udzubillah min dzalik, isyarat sebetulnya dari Allah Subhanahu wa taala, jangan berada terus di dalam maksiat kepada Allah, karena Allah itu maha berkuasa. Nah, anak-anak sekalian, santri dan santriwati pesantren Al-I'tisam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Yang kedua adalah saya ingin sampaikan bahwa di saat lockdown seperti sekarang ini, di mana kalian berada di rumah-rumah, jangan sampai lalai. Tadi saya katakan bukan untuk libur, gunakan waktu, ya. Kalau kalian misalnya adalah selama di pesantren itu adalah waktunya banyak kegiatan, sekarang kurang kegiatannya. Apa yang harus dilakukan sehingga waktu kalian tetap bermanfaat, tetap bertambah ilmunya, bertambah ibadahnya, bertambah takwanya, bertambah berbuat baiknya kepada orang tua. Ingat bahwa setiap kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, la tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an khamsin. Tidak akan bergerak kedua kaki manusia pada hari kiamat sampai Allah akan tanya terlebih dahulu 5 perkara. Yang pertama adalah an umrihi fi ma afnah, tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Lalu yang kedua adalah tentang syabab, an syababihi fi ma ablah, tentang pemudanya yang identik dengan perkasa, yang identik dengan kekar, yang identik dengan kuat, digunakan untuk apa. Yang ketiga dan keempat, an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqah, tentang hartanya. Kamu dapat dari mana harta ini? Lalu harta yang kamu punya itu digunakan, dibelanjakan untuk apa? Dan yang kelima adalah an ilmihi fi ma amil, tentang ilmunya. Kamu sudah punya ilmu, ya, hadis, akidah, fikih, tarikh, akhlak, sudah kalian dapat. Lalu kemudian dikerjakan atau tidak? Ya. Kalian sekarang sedang berada di rumah, berarti kesempatan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, melaksanakan apa yang diajarkan di pesantren. Ya. Jangan lupa ya untuk TNT, tahajud, nazafah, dan tilawah. Ya, TNT, kalian masih ingat ya. Jadi jangan lupa ya, lakukan itu. Kemudian berikutnya adalah BERT, kalian masih ingat. B, bersih. I, indah ya. R, rapi. T, tertib. H, harum. Kalian laksanakan juga di rumah kalian. Artinya adalah bukan libur, tapi kita sekarang dirumahkan karena kondisinya adalah seperti ini. Dan terakhir adalah ingin saya sampaikan, poin yang ketiga adalah bahwa kita sekarang sudah melewati pertengahan bulan Sya'ban. Dan kalau bulan Sya'ban sudah kita lewati, artinya kita akan memasuki sebentar lagi bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah syahrul Quran, bulan Ramadan itu adalah syahrul taqwa, bulan Ramadan adalah bulan syahrul ibadah, bulan Ramadan adalah syahrul al-ukhuwah, ya, dan seterusnya. Bulan Ramadan itu adalah sangat-sangat utama, ditunggu oleh orang-orang yang saleh. Karena itu, karena kita adalah ingin dan sedang berusaha menjadi orang yang saleh, maka kalian juga harus bersiap untuk memasuki bulan Ramadan. Jaga kesehatan, ya, persiapkan acara, persiapkan kegiatan apa yang kira-kira menambah iman kita, menambah ilmu kita, menambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu adalah jangan lupa membantu, berkhidmat, berbuat baik kepada bapak dan ibu kalian. Mumpung kalian di rumah, berbuat baiklah kepada bapak dan ibu kalian, karena sesungguhnya kalian adalah sekarang ini satu, beribadah kepada Allah, yaitu kedua adalah taat kepada Rasulullah SAW, menjalankan apa yang dianjurkan, dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Setelah tadi adalah membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Yang ketiga adalah kalian adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Mumpung kalian masih berada di rumah,
dan kalian berkesempatan. Mudah-mudahan virus ini adalah bermanfaat untuk itu. Dan terakhir adalah bahwa kalian akan memasuki bulan Ramadan ini harus benar-benar berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Ramadan ini Allah berikan kepada kita sehingga kita semakin mendekat kepada Allah, semakin berpeluang menjadi orang yang saleh, semakin menjadi orang yang bertakwa, dan akhirnya adalah kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah, dicintai oleh Allah, diberkahi oleh Allah, diridhai oleh Allah, diselamatkan oleh Allah dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ananda sekalian, santri dan santriwati pesantren Al-I'tisam dimanapun berada, benar-benar bisa memanfaatkan kondisi ini. Dan jangan lupa beribadah pada Allah, berbuat baik pada kedua orang tua, dan persiapkan bulan Ramadan dengan baik, sehingga kita akan semakin lebih berkah dalam hidup dan lebih beruntung. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.